Oke, halo teman, balik lagi bareng aku. Jadi pada video kali ini aku bakal nge-review custom ROM UI dari MIUI CSX versi 13.0.15.0 Android 12 di Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Oke, jadi seperti apa sih kelebihan dan kekurangan dari ROM ini? Oke, di sini yang baru kamu silahkan untuk subscribe dulu channelku dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tinggal update menarik dari channelku ya teman. Sudah, kita langsung saja ke video. Ini adalah tampilan lock screen dari ROM MIUI CSX ya teman. Seperti ini, tidak ada yang berubah. Di sini terdapat jam, kemudian tanggal, dan di sini ada geser untuk mengaktifkan ke layar. Oke, kita akan langsung saja masuk ke bagian menu home utamanya ya. Di sini seperti biasa menu home utamanya tidak ada yang berubah juga, sama seperti MIUI pada biasanya ya. Namun di sini ada aplikasi, jam, tanggal, serta cuaca. Kemudian di sini ada status barnya seperti ini teman defaultnya. Di sini aku belum menggunakan tema apapun, jadi ini adalah press tema bawaan dari ROM MIUI CSX tersebut. Oke, first impression dari ROM ini adalah pertama-tama yang aku gunakan pada saat menggunakan ROM ini adalah smooth, enak banget buat pindah-pindah, buat scroll ya teman. Berbeda dengan ROM MIUI lainnya, ini tuh MIUI yang paling smooth yang aku rasakan ya teman. Dimana untuk scroll sana sini tuh enak banget ya teman. Ini adalah tampilan status barnya. Status barnya seperti biasa. Di sini ada penggunaan kuota, brightness, kemudian icon menu lainnya ya teman. Kemudian di sini ada Mi Smart Hub, kemudian di sini ada aplikasi yang sedang kita play, kemudian di sini ada smart device ya teman. Oke, setelah itu juga kita menekan ke bagian kiri ini, di sini ada aplikasi pause ya teman. Di sini ada RAM, kemudian aplikasi yang berjalan dan yang lainnya. Oke, kemudian kita akan melihat kustomisasi layar bawaan dari ROM MIUI CSX ini teman. Kita langsung saja masuk ke bagian lainnya. Nah, di sini ada beberapa kustomisasi, di antaranya ada peluncur bawaan. Kita bisa memilih peluncur bawaannya seperti apa. Kemudian di sini ada kecepatan animasi, kemudian ada matikan animasi. Aplikasi sistemnya seperti biasa ada gerakan dan gestur. Kemudian kembali ke aplikasi sebelumnya, ada layar, kemudian layar main satunya ada About, Google Discover yang lainnya. Kemudian di sini ada double tap to lock screen, animasi bukaan yang baru, kemudian di tempat aplikasi yang di uninstall. Kemudian di sini ada bilah pencarian AOSP seperti ini ya teman, pencarian AOSP-nya bulat gitu. Itu ada monet untuk bilah pencari, nanti monetnya itu menyesuaikan sesuai dengan tema ya teman. Kemudian ada penyedia Wattgate yang lama, hapus teks, blur pada folder, animasi icon. Nah, di sini iconnya bisa memilih dari tema, kemudian icon global, atom iter terbagian tergini. Di sini ada EU style, cuman aku tidak menggunakannya, aku tidak terbiasa menggunakan style tersebut. Kemudian di sini ada mice, di sini ada blur pada aplikasinya, kemudian ada redupan dan yang lainnya ya teman. Setelah itu di sini ada tampilkan status memori. Nah, untuk menampilkan status memori di sini adalah seperti ini teman. Nah, bisa dilihat. Nah, penggunaan RAM di sini tuh sangat bagus ya teman. Di sini dari 8 GB yang tergunakan itu 2,7 GB dan sisa RAM di sini tuh masih gede banget, sekitar 5,3 GB ya teman. Jadi seperti itu kurang lebih kustomisasi pada layar utama di Xiaomi CSX ini ya teman. Oke, setelah itu di sini kita akan masuk ke bagian menu pengaturannya. Pada pengaturan di sini dia aksennya biru-biru seperti ini ya teman. Bisa dilihat sendiri icon-iconnya dia biru-biru seperti itu ya teman. Oke, di sini kita akan masuk dulu ke bagian perangkat saya. Nah, ini adalah MIUI dengan besutan dari ROM Xiaomi EU, di mana dia menggunakan yang versi global ya teman. Oke, bisa dilihat di sini dia versinya 13.0.15 ya teman. Dan di sini dia menggunakan kernel POP seperti biasa, kernel bawaan dari Xiaomi, dimana kernel ini sudah include LN8000 charger dan sudah terkenal banget kalau MIUI itu chargernya pasti sangat-sangat cepat ya. Walaupun AOSP sudah terdapat LN8000, tetapi AOSP masih kalah cepat chargernya dengan MIUI ya teman. Oke, setelah itu kita kembali akan masuk ke bagian menu tampilan selalu aktif dan layar kunci. Di sini ada AOD ya teman, dan AOD di sini kita bisa menampilkannya always atau setiap saat tanpa harus beberapa detik seperti MIUI ID. Kemudian ada efek notifikasi, user app for notification, kemudian tidur, angkat untuk bangunkan, tap 2 kali untuk membuka layar, kemudian ada komedi putar wallpaper. Oke, kembali aku tidak menggunakannya. Format jam layar kunci, slide panel, console, charging, animation, dan seperti itu ya teman.
Kemudian pada mode tampilan di sini, ada beberapa, di antaranya tingkat kecerahan, mode baca, skema warna. Di sini kita bisa menggunakan, aku menggunakan yang tersaturasi ya teman, karena lebih enak untuk dilihat. Nah, kemudian di sini resolusi tampilannya kita bisa memilih yang FHD, WQHD Plus, dan di sini kita menggunakan yang FHD Plus ya teman. Kemudian di sini rasio menggunakan layarnya 120 Hz ya teman. Oke, kembali setelah itu mesin gambar AI di sini meningkatkan kualitas gambar ya teman. Di sini bisa meningkatkan kejernihan dari gambar tersebut ya teman-teman. Setelah itu di sini adalah setelan huruf, putar layar otomatis, dan rotation. Setelah itu kita akan masuk ke notifikasi dan kontrol pusat. Di sini juga tidak ada yang aneh ya teman. Sama seperti biasanya, di sini ada bilas statusnya seperti biasa, kecepatan koneksi ganti LTE. Nah, kemudian di sini ada persentase baterai dan yang lainnya. Oke, seperti itu. Ada fitur spesial di sini ada bilas sisi, kemudian jendela mengambang, ruang kedua, ruang anak tidak bisa diklik ya kawan. Kemudian laboratorium UI, privacy protection lab, di sini bisa memproteksi apa sih? Aku tidak menggunakan. Kemudian sini ada mode mudah. Jadi seperti itu fitur spesialnya. Kita kembali lagi. Nah, kita akan masuk ke setelan tambahan. Setelan tambahan di sini juga tidak ada yang aneh. Di sini ada penambahan memori sekitar 3 GB, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebih UI dan kustomisasi dari ROM MIUI CSX seperti itu ya teman, kurang lebihnya. Jika ada yang kurang, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ya teman. Setelah itu kita akan masuk ke bagian baterai. Oke, pada baterai ini aku menggunakan dan aku rasa ini sangat-sangat awet ya teman. Di sini untuk manajemen baterainya bagus banget. Bisa dilihat di sini dia sangat bergelombang banget ya teman. Oke, jadi di sini tuh untuk scroll TikTok dan aku menggunakan VPN, WhatsApp dan Clash of Clans itu rasanya enteng banget ya teman. Aku sudah menggunakannya sekitar 12 jam yang lalu. Bisa dilihat di sini aku menggunakannya tidak full dari 100% ya teman, dimana pada diagram di sini aku menggunakannya sekitar 80-an persen ke atas teman, dikarenakan tadi aku sibuk menggunakan ponsel teman. Jadi untuk baterai ini dia itu sangat bagus banget manajemennya. Gak boros, dan untuk bermain game juga awet teman. Oke, bisa dilihat di sini aku menggunakan perangko keren manajer. Sepertinya susah untuk fokus. Nah, di sini aku sudah menggunakannya. Durasinya adalah 3 jam 32 menit atau sekitar 3 jam setengah dan active delay-nya adalah 11,27 ya teman, dimana untuk active delay-nya itu adalah kecil banget, dan aku lihat di grup itu ada yang sampai 0% active delay-nya, dan itu sangat-sangat irit ya teman, dan sangat-sangat bagus. Jadi kesimpulannya untuk manajemen baterainya di sini bagus banget ya teman, dan untuk chargingnya jangan diragukan lagi karena MIUI sudah terkenal dengan kecepatan chargingnya, di mana dia di sini sudah dibekali dengan 33 watt, jadi sudah sangat-sangat include antara charger dengan device-nya. Jadi untuk chargingnya juga sangat-sangat kencang ya teman. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian performa. Nah, untuk performa di sini dia menggunakan kernel Probe ya teman, di mana kernel Probe ini adalah kernel bawaan Xiaomi, dan ya bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian ketahui sendiri tidak ada banyak harapan untuk kernel Probe ini, dikarenakan kernel ini tuh kurang gitu, kayak ada yang dibatasi gitu. Jadi untuk performanya kurang wah gitu. Aku sudah tes menggunakan Mobile Legend, kemudian Clash of Clans itu untuk FPS-nya itu paling mentok di 60 FPS, 50 FPS, gak sampai 120 FPS. Jadi untuk lebih detailnya nanti aku bakal bahas di next game atau next video ya teman. Jadi untuk performa aku rasa di sini kurang teman. Tapi untuk multimedia itu di sini sangat enak banget ya teman, untuk berpindah-pindah aplikasi. Kemudian iya, untuk men-scroll TikTok itu enak banget di sini ya teman. Bisa lihat di sini, ini tuh MIUI yang paling lancar yang aku rasa daripada MIUI yang lain ya teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman. Dan di sini terakhir ada kekurangan dari ini teman, dimana aku tidak bisa mengakses Google Chrome ya teman. Dan ketika aku mengakses Google Chrome itu di sini
apa ya, dia itu selalu tidak bisa terhubung ya teman. Mungkin ini bug gak tahu apa. Dan yang aku gak suka di sini juga adalah ketika aku mengetik di sini, misal aku mengetik aku sayang kamu, ketika jari sudah selesai tapi tulisannya baru muncul gitu. Jadi kurang lebih ada dua bug tersebut, dimana bug itu sangat meresahkan. Dan untuk MIUI ini untuk pertama kali menggunakan itu sangat nyaman, sangat ya smooth gitu. Tapi setelah 2 hari 3 hari itu, kalau semakin berat pemakaian pasti semakin berat, gue nggak tahu kenapa. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman. Video dari Romeo ECSX ini kurang lebihnya mohon maaf. Jika yang kalian tanyakan silahkan kalian tanyakan pada kolom komentar ya teman. Oke, aja di sini dan sampai jumpa.